Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan kembali belajar matematika. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Namun, pada pertemuan kali ini kita akan khusus membahas mengenai relasi. Relasi dalam matematika berfungsi untuk menyatakan suatu hubungan tertentu antara dua himpunan. Misalnya, hubungan antara siswa dengan kegemarannya, hubungan orang tua dengan penghasilannya, hubungan anak dengan mainan kesukaannya, dan sebagainya. Artian relasi dalam matematika adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B terjadi jika ada anggota himpunan A dan B yang berpasangan atau berelasi. Diketahui ada 4 orang ayah, yaitu Amir, Andi, Anas, dan Emir. Amir mempunyai anak bernama Mamat dan Hamid. Andi mempunyai anak bernama Santi. Anas mempunyai anak bernama Ali. Dan Emir mempunyai anak bernama Anto. Tentukan relasi yang mungkin terjadi. Perhatikan cara penyelesaiannya. Kita misalkan A itu merupakan himpunan ayah yang terdiri dari Amir, Andi, Anas, dan Emir. Sedangkan B merupakan himpunan anak yang terdiri dari Mamat, Hamid, Santi, Ali, dan Anto. Kedua himpunan itu mempunyai hubungan ayah dari, atau dapat dinyatakan bahwa himpunan A dan himpunan B dihubungkan dengan relasi ayah dari. Coba perhatikan diagram panah berikut ini. Untuk himpunan yang pertama terdiri dari Amir, Andi, Anas, dan Emir yang merupakan himpunan ayah. Sedangkan yang kedua ada himpunan B yang terdiri dari Mamat, Hamid, Sandi, Ali, dan Anto. Perhatikan tanda panah yang terjadi. Amir memiliki 2 orang anak, yaitu Mamat dan Hamid. Jadi, Amir itu merupakan ayah dari Mamat dan Hamid. Andi merupakan ayah dari Sandi. Anas, ayah dari Ali, dan Emir, ayah dari Anto. Selanjutnya, kita akan belajar untuk menyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Untuk menyatakan relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, dengan diagram kartesius, dan pasangan berurut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai diagram panah. Cara menyatakan relasi yang paling sederhana adalah dengan diagram panah. Misalkan, A dan B masing-masing adalah himpunan. Untuk menyatakan relasi himpunan A dan B digunakan tanda panah. Misalkan, himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan himpunan B terdiri dari 2, 3, 4, dan 5. Jika himpunan A dan B dihubungkan dengan relasi 1 kurangnya dari, maka diagram panah yang menunjukkan hubungan kedua himpunan tersebut dapat dilihat dari gambar di samping. Ada 2 buah himpunan yang terdiri dari A dan B. Himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B terdiri dari 2, 3, 4, dan 5. Akan kita pasangkan panah, di mana untuk yang pertama, 1 itu kurangnya dari 2, 2 menuju panah ketiga, yang artinya
2, 1 kurangnya dari 3, 3, 1 kurangnya dari 4, dan 4, 1 kurangnya dari 5. Coba perhatikan contoh berikut ini. Diketahui, himpunan A adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Sedangkan himpunan B adalah 13, 17, 30, 31, dan 77. Dihubungkan dengan relasi faktor prima dari tentukan diagram dan relasi kedua himpunan. Perhatikan cara menyelesaikannya. Anggota-anggota himpunan A menjadi pasangan faktor prima dari anggota-anggota himpunan B adalah sebagai berikut. 2, 3, 5 merupakan faktor prima dari 30, 7, 11 merupakan faktor prima dari 77, 13 merupakan faktor prima dari 13, 17 merupakan faktor prima dari tidak ada, dan 31 juga merupakan faktor prima dari tidak ada. Jadi, faktor prima dari 17 dan 31 tidak ada ya. Setelah kita mengetahui hasil himpunan faktor prima dari himpunan B, maka kita dapat menuliskan diagram panah dari relasi kedua himpunan itu sebagai berikut. Coba perhatikan gambar diagram panah di samping. Himpunan A terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, dan 13 yang merupakan faktor prima dari himpunan ke B yaitu 13, 17, 30, 31, dan 77. Dari himpunan A ada 2, 3, 5 yang merupakan faktor prima dari 30, 7, dan 11 yang merupakan faktor prima dari 77, dan 13 yang merupakan faktor prima dari 13. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai diagram Cartesius. Cara menyatakan relasi yang kedua adalah dengan diagram Cartesius. Pada diagram Cartesius, kita mengenal sumbu X dan sumbu Y. Di sini, sumbu X dan sumbu Y tidak dinyatakan atau ditulis, tetapi digantikan dengan nama himpunan-himpunan yang berelasi. Ingat, jika suatu fungsi memetakan anggota himpunan A ke B, maka dalam diagram Cartesius, sumbu X menunjukkan anggota domain A dan sumbu Y menunjukkan bayangan dari A yang dipetakan oleh fungsi. Perhatikan contoh berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pasangan berurut. Cara menyatakan relasi berikutnya adalah dengan cara pasangan berurutan, yaitu suatu pasangan berurutan dari dua buah elemen, misalkan X elemen A dan Y elemen B. Maka pasangan berurutan dari hubungan himpunan A ke himpunan B dengan relasi R ditulis X, Y dengan X elemen A dan Y elemen B. Dua pasangan berurutan X1, Y1 dan X2, Y2 adalah sama jika dan hanya jika X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Anak-anak Ustazah, coba perhatikan contoh berikut ini. Baiklah, anak-anak Ustazah, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai relasi. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai fungsi. Jikalau ada yang kurang paham, boleh langsung tanyakan ke Ustazah ya. Selanjutnya akan ada latihan, silakan kerjakan latihannya dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.